wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, materi kita yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Adapun kompetensi dasarnya, memahami pengertian, contoh, dan dampak negatifnya sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Mensimulasikan dampak negatif dari akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, dan namimah. Tujuan pembelajaran, setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, dan merefleksi tentang pengertian, contoh, dan dampak negatifnya sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Lihat materi berikut. Yang pertama ada hasad. Hasad atau disebut dengan dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Hasad atau dengki adalah sifat iblis dan setan. Makhluk Allah yang pertama kali memiliki sifat hasad atau dengki adalah iblis. Orang yang memiliki sifat dengki merasa iri hati melihat orang lain hidup senang atau beruntung. Ia menginginkan keberuntungan itu pindah kepadanya karena hatinya selalu kotor. Dendam. Dendam artinya berkeinginan untuk membalas. Allah SWT sangat membenci orang yang pendendam karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, orang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling pendendam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, ghibah. Ghibah atau juga disebut dengan mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan orang lain. Lalu, hal yang menyebabkan timbulnya ghibah adalah yang pertama, ingin menghilangkan perasaan marah. Jika telah melampiaskan marahnya, ia merasa puas. Yang kedua, kemegahan diri. Seseorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah atau megah, menganggap orang lain lemah, rendah, dan hina. Selanjutnya, fitnah. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Orang yang suka memfitnah biasanya orang yang pengecut dan tidak senang melihat orang lain hidup senang atau bahagia. Ia berupaya agar orang lain jatuh ke dalam kebinasaan. Selanjutnya, namimah. Namimah atau juga disebut dengan menggunjing, memutarbalikkan fakta atau adu domba. Namimah adalah wujud dari lemahnya keimanan seseorang dan diharamkan dalam agama. Terdapat dalam Quran surah Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11 yang berbunyi, La tuti' kulla hallafin mahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazin masya'in binamim. Kenapa orang suka melakukan namimah? Yang pertama, tidak mengerti bahwa perbuatan itu haram. Yang kedua, adanya sifat dengki pada diri seseorang yang menyebabkan ketidaksenangan kepada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan. Yang ketiga, berteman dengan orang yang suka menggunjing. Yang keempat, gemar berbicara berlebihan, omong kosong, atau berbicara tentang hal-hal yang tidak benar. Namimah adalah sifat yang sangat berbahaya dan memiliki dampak negatif. Namun ada beberapa cara menghindari sifat namimah.
yaitu dengan cara yang pertama, apabila melihat atau mendengar sesuatu yang disampaikan orang lain itu akan menimbulkan keburukan, sebaiknya didiamkan saja. Yang kedua, jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong. Dan yang terakhir, apabila ada berita yang meragukan dari seseorang, agar diselidiki dulu kebenarannya. Alhamdulillah, itu tadi materi pembelajaran kita tentang hasad, dendam, gibah, fitnah, dan namimah. Semoga kita dapat menjauhi sifat tersebut karena ini termasuk dalam akhlak tercela. Terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum.